Selamat siang, selamat pagi, selamat sore, selamat malam, selamat datang dalam Mabes Godosuli Siap dan. Yeay. Baiklah, kita kedatangan Koko Cici Yogyakarta. Jogja, yeay. Mantan bayarannya sangat banyak di sini. Jadi sudah hadir ngobrol-ngobrol di sini nanti ya. Sudah ada Koko Vincent dan Cici Catherine dari sebagai Koko Cici Jogja 2020 udah uzur kayaknya. Iya. Koko Jogjanya ya. Betul. Cici Jogjanya juga 2020. Oke. Wah, kalah cakep, kalah cantik sama yang di tengah. Is. Dari Auranya beda. Boleh pakai mic-nya? Biar Nah, kedengeran. emang auranya itu beda kalau saya udah pakai baju kebanggaan kita gitu. Oke, nanti Dulu kita juga sempat kayak gini kok. Udah sempat ada auranya juga, cuma udah meredup kayaknya. Udah pindah. Iya, iya. Kasihan ya, langsung hilang ya citranya gitu ya. Baiklah, dan ini nih yang baru aja dilantik kemarin untuk acara pemilihan. pemilihan Koko Cici Jogja. Nah, ini dia kita kenalkan yang baru saja terpilih dilantik menjadi runner up. Runner up 1 untuk Koko Cici Jogja 2022. Ni hao Cici. Ni hao ko. Eh, Wah, secantik-cantikan Cocok gak? Enggak ya? Cocok sih. Di dangdutan peratakan itu. Cocok Cengkongannya ya. banget. Yoi. Ada Koko Valdo dan Cici Cici Abel. Abel. Koko Fando. Koko Fando. Fando Koko Fando. dan Cici Abel. Ini baru aja terpilih kemarin ya. Tanggal 26. Ya. Tanggal 26, baiklah. Sebelum kita nanti ngebahas tentang yang menarik nih. Ini kan di Yogyakarta sendiri juga banyak sekali saudara-saudara kita keturunan Tionghoa. Dan setiap Imlek selalu ada keseruan yang menarik. Kadang-kadang mungkin banyak listeners juga penasaran. Kenapa sih harus selalu ada mie. Kadang-kadang pakai bajunya merah semua. Nah, Pokoknya itu dia. nanti kita ngobrol ya. Kita akan ngobrol. Sering penasaran bagaimana sih? Karena budaya Tionghoa itu katanya itu banyak filosofinya. Gini dikit nggak boleh, gitu dikit Iya, nggak boleh. bener. Iya. Nah, satu nih yang saya mau tanya khusus untuk Koko dan Cici. Nah, pertanyaannya itu kadang waktu mau tahun baru Imlek itu ada yang ngelarang nih. Nggak boleh potong rambut waktu mau Imlek gitu. Atau waktu hari Imlek atau setelahnya atau gimana sih? Yang bener gimana dan nggak boleh keramas atau gimana? Nah, boleh dong dijawab nih, kasih tahu listeners. Oke, nah mungkin untuk pertanyaan pertama Iya. ini Cici Catherine dulu yang jawab Asik, gitu ya. cantik sekali. Nah, Jadi jadi kita beda setahun 2 tahun aja. Oh iya. Ya nggak sih? Oh enggak ya, ya udah deh. nah, jadi kalau tradisinya di keluarga aku itu benar banget katanya Ko Herman, untuk tradisi Imlek itu biasanya sebelum Imleknya itu kita wajib potong rambut. Nah, aku selalu diajarkan oleh orang tua aku, filosofinya adalah karena kalau misalnya kita potong rambut, kita tuh menghilangkan segala mungkin bisa dibilang kesialan gitu ya, atau kejadian-kejadian buruk yang akan nantinya terjadi di tahun depan. Karena kan besoknya kita akan menyambut tahun baru gitu ya. Jadi kita membuang segala hal yang buruk, kita membuang segala hal yang tidak baik sebelum Imlek itu terjadi. Nah, kemudian saat Imleknya, kalau di tempat aku, di tradisi aku itu kita malah di saat hari Imleknya kita nggak boleh potong rambut. Nggak boleh potong rambut? Iya, malah. nggak Kenapa? boleh potong rambut karena aku selalu diajarin sama orang tua aku karena semua di hari Imlek kan kita berbahagia. Kita kan Iya. banyak doa-doa yang kita haturkan, banyak doa-doa kayak kemakmuran, kebahagiaan, nah semuanya itu melimpah gitu. Nah kalau misalnya kita potong rambut, kebalikannya kita malah akan membuang segala hal-hal yang baik itu. Nah kemudian juga nggak hanya potong rambut, saat di Imlek itu kita nggak boleh nyapu, nggak boleh keramas. Nah itu juga menjadi jawaban supaya kita tidak menghilangkan segala hal-hal yang baik yang seharusnya terjadi yang kita dapatkan di hari itu gitu. Oke, jadi itu ada nilai filosofisnya ya. Kenapa tidak boleh dilakukan? Karena ada maknanya kenapa boleh dilakukan, yaitu tadi untuk menghilangkan semua hal-hal yang buruk, ibarat kata membuka lembaran baru. Betul. Jadi itu tadi soal nggak boleh bersih-bersih, ya kan? Nah, terus juga yang menarik nih, biasanya kita suka lihat di sosial media ya, kalau lagi di Instagram gitu, teman-teman yang merayakan Imlek itu biasanya suka ada ngangkat mie gitu bareng-bareng, ya kan? Sambil kayak ada kata-katanya, saya tuh nggak paham sih, suka ada ngomong-ngomong sambil ngomong-ngomong terus apakah itu mengucapkan doa, terus juga apakah maknanya nih untuk ngangkat mie itu biasanya.
Kalau yang saya tahu sih biasanya mie ini kan biar dimakan pada saat ulang tahun, biar katanya panjang umur gitu. Nah kalau maknanya di Imlek tahun baru Cina itu apa? Kira-kira Koko Vincent boleh? Oke, ini Koko Vincent lagi yang jawab ya. Yang, Iya. yang baru nanti dulu kita simpen dulu untuk dongnya ya Widih, nanti ya. widih. Kalau di perayaan Imlek itu biasanya emang kita bukan ngangkat mie sebenarnya. Kalau mie itu artinya ulang tahun ya. Kalau di Imlek itu kita ngangkatnya namanya Yuseng. Yuseng itu artinya makanan yang emang untuk ada banyak doa-doa di dalamnya. Jadi kalau misalnya ini teman-teman yang listener atau apa namanya? Yang listener. E-listeners. Oh, e-listener. E-listeners. E-listeners. Oke, ini mungkin untuk teman-teman e-listeners belum tahu. Jadi di komponen-komponen yang ada di Yuseng itu ada artinya sendiri-sendiri, banyak banget. Dan emang ada ucapan-ucapan yang dikasih tahu nih. Misalnya kayak Kong Si Fa Chai, Xin Kuai Le, Wang Sa Ru Yi, Seng Di Qian Kang, Nian Nian You Yi. Terus Ta Chi Tali, terus juga Tian Tian Mini itu juga banyak artinya. Jadi kayak ada yang semoga setiap tahun makin sehat, ada yang rezekinya lancar, ada yang semoga setiap tahun hal-hal manisnya makin banyak kayak gitu. Jadi emang ada setiap komponen tuh ada artinya sendiri-sendiri yang bikin itu jadi menarik banget. Terus nanti dilangkat tinggi-tinggi kan, pas diangkat itu semua orang bakal ngomong lo hei. Lo hei, lo hei, lo hei gitu. Artinya? Lohei. Lo hei itu artinya angkat. Angkat. Nah nanti Oh. semakin tinggi ngangkat itu didoakannya adalah semoga cita-cita yang tinggi itu semakin cepat tercapai. Wow. Kayak gitu. Jadi Biar memang tambah tinggi boleh gak saya pakai dingklik gitu langsung saya yang paling tinggi nih. mungkin gitu. boleh kita coba kita giniin. Oh iya. Biar sampai ke Biar atas. nyampe ke atas Wah, sekalian. wah. Jadi biar saya yang paling tinggi gitu. Lohei artinya. Lohei, betul. Artinya adalah apa tadi? Diangkat setinggi-tingginya Diangkat gitu. setinggi-tingginya. Iya. Memang Oh. jadi orang Tionghoa itu emang suka bercerita ya. Iya, Emang banyak iya. sekali narasi-narasi dan filosofi-filosofi yang ada nih di kebudayaan Tionghoa. Makanya ceritanya tuh banyak banget sebenarnya. Oke, iya menarik sekali. Berarti Yuseng ini namanya biasanya disiapkan tersendiri, tapi biasanya sekarang juga di restoran udah banyak ya. Banyak di mana-mana, Disediakan. banyak banget ada. Oke. Mungkin kalau di The Ritz Jogja Hotel ada di Maystar. Wih sih, promosi. Ini promosi sekalian ya. Semoga dari Jogja Mesar bisa Eh. langsung promosi di. Memang udah promosi itu klien kita. Oh iya, klien kita, klien Ah. e-radio ya. Sama itu Untung kliennya Koko klien. Cici juga. Klien Koko Cici. Tapi ngomong-ngomong soal makanan, saya jadi penasaran nih. Kalau lagi di restoran itu, apalagi pernikahan, itu kan ada biasanya gurame. Nah, iya. waktu di budaya Tionghoa, kalau ngomong budaya Tionghoa, gurame, ikan gurame kenapa nggak boleh dibalik waktu makan? Iya. Kan ada dua sisi. Terus nggak boleh dibalik, terus gimana makannya? Takut jatuh kayaknya. Takut jatuh ya. Iya Wah. kurang mantep gitu ya kayaknya Iya. kan. Apalagi kita pengen kalau makannya di round table gitu ya pengen cepet-cepet Iya, ya. Iya benar. Boleh dong, Cici Abel mau. Boleh Nah, nih asik. Cici Abel yang gantian Aduh. jawab. Nah terutama waktu Imlek itu kan gurameh itu melambangkan kemakmuran buat dimakan bersama-sama. Nah gurameh ini nggak boleh dibalik supaya kemakmurannya nggak hilang gitu. Dan kalau dari segi estetika juga gurameh terbang kan lebih cantik dilihat, makannya juga bisa lebih rapi gitu. Jadi dari dua sisi bisa sama-sama mengambil tanpa harus dibolak-balik. Seperti I see. itu mungkin. Itu kan berarti memang awalnya gurame biasa, habis itu dikreasikan gurame terbang. Betul. Cara penataan dari restorannya ya sekarang Aha. udah jago-jago, semakin cantik. Di Maistar juga ada ya. Lagi-lagi Maystar ya. Jebul ini marketingnya ya. Marketingnya ya. Ngejar ternyata. target kayaknya ya untuk Iya. Imlek tahun depan ya. Siap. Nah kalau misalnya nggak terbang guramenya, Nah loh, jatuh iya. dong. Iya. Gimana? Maksudnya proses memasaknya ya. Enggak, Ada yang jadi, modelnya nggak jadi terbang. flat aja di Oh, di iya, piring. bener. Terus gimana dong? Kalau itu tetap tidak boleh dibalik Nggak supaya boleh. kemakmurannya itu tetap stay selama setahun ke depan sampai Imlek tahun Terus depan makannya? gitu supaya nggak hilang. Jadi untuk makannya itu bisa gimana ya nyontohinnya? Harus seperti ini kan gitu. Nah, jadi tetap tidak boleh dalam posisi terbalik, harus mengambilnya seperti ini. Begitu Koko Herman. Diserok ya di Betul. bawahnya ya. iya. Jadi memang Betul itu sekali. punya makna ya. Jadi misalnya Iya, kalau punya. lagi makan apalagi masih muda biasanya suka kena tegur nih sama yang tua-tua Iya. orang tua kan nggak boleh dibalik gitu. Ternyata Iya. ada maknanya Ada. seperti itu. Nah selanjutnya nih pertanyaan lagi. Oke. Identik nih kalau kebudayaan Tionghoa itu warnanya merah, baju merah, kemudian lagi lampion merah. Kadang-kadang ada beberapa rumah juga ya kalau yang masih benar-benar kuat, maksudnya masih benar-benar melekat gitu dengan budaya Tionghoanya, di rumah juga dekornya merah, serba merah. Apa Mungkin makna? bagian dari partai. Oh, iya. Dar- Merah Politik juga, ya. kuning juga, ya kan? Nah, aku nggak tahu ini makanya tanya. Nah, boleh dong Koko Fando cerita. Fando. Baik Koko. Nah,
biasanya di dalam Imlek itu sendiri kan biasanya identik dengan warna merah. Nah, kadang warna merah itu diidentikan dan dilambangkan dengan keberanian. Oh, merah keberanian nih, gagah gitu, berani. Nah, maka dari itu untuk orang Tionghoa sendiri biasanya di dalam rumah ataupun di depan rumah, lampion semuanya serba merah di sudut rumah pun, bahkan di depan rumah itu merah semua, seperti itu Kak. Oke, jadi memang ada sebuah makna keberanian. Ada. Jadi emang sebenarnya kalau cerita ini makna yang sekarang kita kenal, tapi kalau kita tarik ke belakang lagi ke legenda ada lagi, sejarahnya tuh. ada sejarahnya. Jadi ceritanya itu dulu katanya Imlek itu dipakai warna merah karena untuk mengusir Nian. Nah, Nian itu monster yang datang di saat Imlek. Makanya dibikin warna merah supaya si Nian ini takut dan gak datang lagi. Jadi Nian itu cuma takut 2 hal. Satu warna merah, satu lagi itu suara petasan. Makanya kalau misalnya e-listeners di rumah juga biasanya ikutin Imlek, biasanya tuh ada yang petasan yang gantung itu loh. Iya. Iya. Nah, itu tuh juga untuk mengusir Nian sama barongsai. Oke. Itu untuk ngusir Nian jadi nggak datang lagi. Cocok banget sama lambangnya iradio. Merah Weh. kan. Bisa Terus aja nih radio kan kenceng suaranya. Iya. Wah, Gak apa-apa keren. terus dipuji, gajinya belum tentu naik. Wah. Ya. Mbak Uyi minta tolong ya. Mas Ata transferin yang banyak. Iya. Jadi ada maknanya ya warna merah itu Betul. selain itu pemberani tapi itu ada nilai sejarahnya untuk terhindar dari Nian itu tadi. Biasanya memang makanya di rumah-rumah juga masih ada yang menggunakan entah itu kain atau lampion ya. Warnanya adalah merah. Tuh. Baik. Nah Nih, tadi kita sudah tahu nih, kita sudah tanya terhadap, kita sudah tahu terhadap pertanyaan kita. Ini waduh, sebentar, lagi grogi, ngeliatin Cici cantik di situ. aduh Herman. Nah, sebentar. Jangan mau sama buaya ya. Jangan sama buaya. Kalau Nah, buaya itu harus ada pembuktian ya minimal kira-kira aku bisa dapat tas apa? LV gitu ya mungkin ya. Made in China. Tetap ya. Sekarang kita mau main game. Coba, bukan game sih, lebih tepatnya mau tanya satu persatu. Silahkan ceritakan budaya Tionghoa yang paling keren menurut Anda. Nah itu dia. Yang mungkin kebanyakan orang masih belum banyak tahu nih. Ya kan, mungkin tahu cuma sekedar lihat, tapi sebenarnya nggak tahu maknanya juga. Boleh, silahkan dari Cici Catherine dulu. Dari Cici Catherine dulu ya. Oke, silakan. Ini yang langsung terfikirkan ya, karena ini kan langsung nih ya, to the Iya. on point gini di sini ya. Oke. Nah mungkin aku dari segi makanan kali ya. Nah kalau di Tionghoa itu seperti yang tadi udah dibilangin juga, kita tuh selalu banyak dengan filosofinya dan cerita-ceritanya. Nah di sini pasti ada yang tahu tentang kueku nggak? Kueku. Iya, Kuemu? kueku itu yang bentuk Kuemu apa? yang warna merah, yang Iya. di kacang hijau. Heeh. Yang di pasar-pasar Sering lihat banyak. ya nih Cici. Kue ketok atau apa sih Kue namanya? Cici. Heeh. Kue Kueku, kita. kue kita. Koko Herman. Terus ya usaha ya. Nah, jadi kueku itu kan berwarna merah ya. Nah, filosofinya adalah kueku itu bentuknya seperti tempurungnya kura-kura gitu. Nah, seperti yang kita tahu juga, kura-kura itu kan memiliki umur yang panjang. Nah, harapannya dengan nanti kita makan kueku itu, kita bisa umurnya tuh panjang terus gitu. Dan itu juga selalu identik dengan misalnya ada 1 bulanan anak yang baru lahir, atau juga ulang tahun atau pernikahan. Nah, biasanya kue-kue, kalau biasanya di sini namanya kueku itu selalu digunakan untuk mengidentikan supaya kita semua panjang umur, terus juga warnanya merah. Iya, Semoga iya. kita semua dapat di umur-umur yang kita jalankan itu kita bisa berani untuk menghadapi segala tantangan yang ada di hidup kita. Oke, gitu. baik. Jadi ini Asik. sebuah fun fact ternyata ya. Jangan Benar. taunya makan aja listeners ya. Ada artinya. Benar banget. Jadi kalau misalnya ketemu kueku jangan nggak dimakan gitu Biar supaya panjang umur. iya supaya doanya itu diterima Oke. gitu. Gantian Cici Abel, gimana Cici Abel? Oke, nah masih dengan makanan nih, biasanya Aha. kalau waktu Imlek pasti waktu sembayangan itu ada yang namanya kue keranjang. Oke. Nah seringkali di berbagai keluarga kita lihat foto kue keranjang itu ditumpuk-tumpuk sampai ada yang 9 tumpuk Oh atau iya. 7 tumpuk.
Nah, kue keranjang itu meskipun teksturnya lengket yang melambangkan kerekatan ya antar keluarga supaya lebih erat, tapi juga melambangkan doa supaya jabatan dan juga pangkatnya semakin naik setiap Ah. Oh, tahun. makanya tapi Betul. untuk angkanya bebas. Untuk Angkanya menumpuknya. biasanya ganjil, jadi harus 1, 3, 5, 7, 9 gitu. Oh, Yang paling atas paling kecil nanti gitu Oh. untuk puncaknya. Jadi selain ya itu tadi apa namanya merekatkan Iya. ya kan biar biasanya juga lambang kalau lagi Semakin erat ya semakin antar erat. keluarga. Biasanya juga Iya. ada di sangjit ya. Betul, Tapi harus ternyata ada. ya itu tadi biar terus karirnya naik Iya, gitu. betul, doa terhadap karir. Baik. Asik. Selanjutnya Koko Fando. Ya, Iya, gimana? Koko Fando. Ya. Ya baik, biasanya kita juga menyediakan mie panjang umur. Nah biasanya kalau kita makan itu kan harus langsung kali makan, satu kali makan. Nah itu tidak boleh kita potong. Jadi kita langsung ketika satu kali suap kita harus habiskan satu kali. Ya, Makan satu kali mie seruput. nggak boleh Iya. dipotong? Oh, Iya, tuh. meskipun bunyi gitu nggak apa-apa ya? Gak apa-apa, Kalau asalkan di- tidak terpotong. Betul, Iya. soalnya kalau di Tionghoa itu kalau kita makan pakai bunyi kayak mungkin di sini agak kurang ajar gitu Kurang ya, tapi sopan, kalau di ya. Tionghoa itu berarti orangnya menikmati makanannya itu. Gitu. Oke, itu salah satu bentuk apresiasi juga ya. Ih, Betul. makanannya enak gitu. Oke, baiklah. Jadi nggak boleh tuh tiba-tiba digigit gitu ya. Langsung harus full makan tetelan. Iya. Iya, Wis. baik. Makan, Itu makan. fakta menarik juga ya Fakta menarik ternyata ya. Selanjutnya yang terakhir nih, Yang terakhir. budaya Ini agak paling menarik. enggak sih, enggak menarik juga sih sebenarnya. Tapi ini kayak agak membuat kita dites ya di sini Iya. radio. Terima kasih banyak. Agak sedikit menjaga integritas ya di sini Iya, ya, bener. dan Logo kualitas. sama Koko Cici. Oke. Setelah ini juga ada apresiasinya, akan ada selempang ciki di bawah ya Oke. nanti. Udah kayak orang wisudaan ya di sini ya jatuhnya. Oke. Nah mungkin kalau e-listeners di rumah melihat nih ada dua pakaian dipakai sama Koko Cici Jogja. Ada yang dipakai sama Koko dan juga yang dipakai sama Cici nih. Biasanya orang bakal ngomongnya ini adalah apa? Congsam. 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 Nah kan. Tapi sebenarnya namanya itu bukan dua-duanya Congsam. Kalau yang Cici itu Congsam, yang Koko namanya bukan Congsam sebenarnya. Apa tuh? Namanya tuh Changsan. Cangsan. Oke, Iya. beda ya ternyata Beda. ya. Jadi jangan lagi kalau misalnya koko-koko nih atau yang cowok-cowok nih mau beli baju Tionghoa ngomongnya adalah Saya mau beli congsam. Congsam gitu. Oke, jadi Jadi namanya Changsan. Yang ini Cangkeman. memang ya. Tapi katanya kalau Cantik. Eh. Wah. usaha mulu ya. Emang biasa kalau buaya-buaya Sekali itu dua mulutnya- kali lucu, lama-lama jijik ya. Terus kalau ini nih satu lagi deh, satu Nah, lagi. terakhir. Kalau Cara tepa. salaman. Yang Oh. bener Oh gimana oke. sih? Nih Koko Cici yang baru aja yang Boleh, menjelaskan. boleh. Kenalin dong, kayak Tahu gimana. nggak nih gimana Nah sih? lo, Nah, kalau untuk cara salaman itu, pegangin. oke, ada yang dari kanan dan juga dari kiri. Nah, kalau untuk dari kiri ini kita melambangkan sedang berbahagia. Tapi Oke. kalau untuk yang kanan ini biasanya kalau kita sedang melayat atau menunjukkan rasa bela sungkawa kita berduka itu yang kanan yang di atas seperti ini. oh baik. Iya, Jadi iya. kalau bela sungkawa kanan di atas, tapi kalau untuk di hari berbahagia kiri yang di atas. Betul. Jangan sampai kebalik. Jangan sampai kebalik, bahaya tuh. Apalagi Anda baru bergabung di keluarga Tionghoa ya. Tiba-tiba Sampai yang ada kanan di- di atas. Wah, ada- ngajak berantem kamu. Wah, ada di Depak nggak jadi Iya. mantu ya. Iya, katanya karena tangan kanan itu kan lebih dominan ya. Jadi tangan kanan Oh. ditutupin sama tangan kiri. Oke. Yang saya dengar sih gitu. Baik, jadi kita bisa tahu nih banyak banget fakta-fakta menarik ya. Yap. Dari budaya Tionghoa, dari Koko Cici yang ada di DI, nanti juga kita ngobrol lebih detail lagi. Dan mungkin yang agenda terdekat akan ngelakuin apa dari Koko Cici? Ada kegiatan apa juga? Nah, kalau sebentar lagi yang akan kami lakukan itu ada cengbeng antara tanggal 4 sampai 5 April. Nah, biasanya nanti kalau cengbeng dari Koko Cici akan ke Gunung Sempu kami untuk membantu membersihkan makam dan kami juga pastinya akan melakukan ucapan serta project di sosial media kami. Jadi jangan lupa buat follow Koko Cici Jogja di Instagram. Baiklah, itu tadi, oh ya Koko Vicky Iya mau plus nambahin? juga kita tuh masih banyak kegiatan sebenarnya ke depannya. Jadi kalau misalnya e-listeners mau ngeliat, tuh kita masih ada mungkin ke depan masih ada Pecun, ada Tiongchu dan yang pastinya juga buat yang pengen ikutan di Koko Cici 2024 mungkin walaupun masih 2 tahun lagi boleh Wah. dari sekarang disiapin karena banyak banget juga dari kita
yang berharap besar sama Koko Cici 2024 karena juga termasuk juga nggak cuma kita yang ada di dalam nih, termasuk juga yang ada di luar. Ya. Organisasi kita itu banyak sponsor-sponsornya juga mendukung acara kita Banyak kan. sponsornya ya. Banyak sponsor ya, puji Tuhan. Wih. Ya, tapi makanya kalau bisa juga kita mau minta waktu deh. Iya. Terima kasih juga untuk semua sponsor yang udah membantu pemilihan angkatan 2022 ini banyak banget ya. Mulai dari yang venue kita ada di The Ritz Jogja Hotel, Sleman City Hall, kemudian juga kita sempat take video di The Kaliurang. Itu membantu kita banget luar biasa. Terus ada klinik gigi dental dan yang pastinya juga Astra Credit Companies yang sangat-sangat luar biasa di Jogja baru buka gedung baru juga itu Mantap. menggait banyak anak muda ya termasuk juga dengan Koko Cici Jogja. Jadi kita menjadi partner lah untuk mengembangkan generasi muda yang ada di Jogja termasuk ini nih yang nanti akan juga mungkin dikembangkan oleh Astra oke. Credit Companies gitu. Keren. Luar biasa gimana nggak banyak sponsornya ikutan promo di media yang lain Ikutan ya. Iya, promo. betul. Caranya seperti itu. Oh ya tapi terima kasih juga iRadio udah jadi media partnernya kita dong Yeay. pastinya. Iya dong, iRadio iya udah bantu dong. kita untuk publikasi dan lain-lain termasuk hari ini Yes. diundang langsung ke sini. Mantap. Tepuk tangan dulu. Mana nih? Baiklah, terima kasih Koko Vincent, Koko Fando, Cici Abel, Abel. dan Cici Catherine ya. Terima kasih Koko Cici Jogja, yang Yes. pasti Koko Cici Jogja, made in Jogja, made in Indonesia, kayak iRadio 100% musik Indonesia. Asik. Jadi bukan made in China. Diulang lagi. Bukan ya. Oke, Baik. yang terakhir sebelum kita close ya, lanjutkan lagu yang satu ini. Kalau bilang semuanya udah pengetahuan, iya kita pasti paham. Yap. Ngomongin soal budaya Tionghoa, iya kita pasti yakin kita nggak perlu raguin lagi untuk pengetahuannya. Tapi kalau urusan lagu Mandarin harusnya tahu ya. Langsung harus dinyanyikan setelah ini. Nah lo. Dinyanyikan setelah ini saya akan coba lirik refnya aja. 1, 2, 3. Aini wan yen. Ayo, ayo. Tahu nadanya tapi nggak tahu liriknya. Aini Iwan yen. Tuh, 2, Teng, 3. teng, teng. Oh iya, tepuk tangan Oke. deh. Karena memang kayaknya favoritnya koplo ya, Koko Cici ya. Betul. Tepuk tangan sekali lagi. Kalau gitu kami mengucapkan terima kasih untuk Koko Cici Jogja dan sukses selalu untuk iRadio Jogja 100% musik Indonesia. Mabes Gondosuli, siap dan. Oke.